Taiwan. Dengar namanya saja, kalian pasti langsung kepikiran beberapa hal kan? Pertama, bubble tea. Bubble tea yang enak banget. Kedua, pasar malam. Pasar malam yang baunya kayak surga. Campur sesuatu yang kalian nggak tahu tapi pengen dimakan. Dan ketiga, kebingungan. Iya, kebingungan. Setiap negara punya buku aturan rahasianya sendiri. Hal-hal yang nggak ada yang kasih tahu kalian di bandara. Kayak buku petunjuk tak terlihat supaya kalian nggak kelihatan bodoh. Taiwan, pulau cantik dengan orang-orang ramah dan makanan lezat. Di sini sopan santun kayak olahraga nasional. Mereka punya aturan yang bakal bikin kalian kaget. Sebelum turun dari pesawat, kalian sedang masuk ke permainan etiket tingkat tinggi. Ini nggak kayak di Jakarta. Nyerobot antrean di sini lebih serius. Oh tidak, tatanan sosial Taiwan terjalin dengan rasa hormat dan pertimbangan. Banyak sekali jangan berani-berani. Isyarat sederhana bisa menentukan senyum hangat atau tatapan yang bikin susu teh kalian basi. Oke, mari kita mulai dengan hal besar. Makanan adalah segalanya di Taiwan. Bahasa cinta, hobi, bentuk seni. Dan dengan makanan, datanglah alat suci, sumpit. Kalian mungkin berpikir kalian jago, kalian bisa mengambil sebutir nasi, kalian bisa memindahkan mie licin tanpa setetes pun tumpah ke baju kalian. Kalian merasa seperti ninja sumpit, tapi ada satu gerakan, satu-satunya tindakan tunggal, yaitu menancapkan sumpit kalian tegak lurus ke dalam mangkuk nasi kalian. Saya tidak bisa cukup menekankan ini, jangan, dalam keadaan apapun, melakukan ini. Jangan pernah. Kenapa ini jadi masalah besar? Ini bukan cuma soal tata krama makan, ini jauh lebih dalam, ke ranah budaya dan spiritualitas. Di banyak budaya Asia Timur, termasuk Taiwan, menancapkan sumpit tegak lurus di mangkuk nasi, persis seperti dupa yang dibakar di pemakaman atau altar untuk leluhur. Jadi saat kalian melakukan ini, kalian pada dasarnya mengubah mangkuk nasi babi kecap lezat kalian menjadi persembahan mini untuk orang mati. Ini seperti kalian bilang, hei semuanya, makanan ini untuk hantu. Ini mengerikan, dianggap sangat sial, dan membuat semua orang di sekitar kalian sangat tidak nyaman. Kebanyakan restoran akan menyediakan alas keramik kecil untuk sumpit. Kalau tidak ada, cukup letakkan secara horizontal di atas mangkuk kalian. Sederhana. Tidak ada kutukan, tidak ada pertanda buruk, tidak ada memanggil roh ke pesta makan malam kalian. Ini perubahan kecil yang menunjukkan rasa hormat yang besar. Selamat datang di MRT Taipei, salah satu sistem kereta bawah tanah terbersih dan paling efisien di dunia. Ini adalah keajaiban modern, tapi di dalam kuil transportasi umum ini tersembunyi medan perang. Aturan tak terucap, acara utamanya adalah eskalator. Kalian mungkin berpikir eskalator itu sederhana. Kalian naik, dia bergerak, kalian turun. Salah. Di Taiwan, eskalator adalah tempat suci dengan satu aturan emas berdiri di kanan jalan di kiri. Ini bukan cuma saran ramah. Ini adalah hukum di sana. Sisi kanan adalah untuk berdiri diam untuk memikirkan pesanan bubble tea kalian. Selanjutnya, sisi kiri adalah jalur cepat untuk orang-orang yang terburu-buru. Kalau kalian berdiri di sisi kiri, kalian melakukan dosa besar bendungan di sungai para komuter. Kalian tidak akan mendengar teriakan marah. Orang Taiwan umumnya terlalu sopan untuk itu. Sebaliknya, kalian akan merasakannya. Antrean akan terbentuk di belakang kalian. Antrean diam yang menghakimi. Ini adalah jenis rasa malu yang istimewa, teman-teman. Jadi saat di Taiwan, ingat saja mantra sederhana, kanan untuk istirahat. Di kebanyakan tempat, membuang sampah adalah tugas yang sederhana dan biasa. Kalian masukkan ke dalam kantong. Masukkan kantong itu ke tempat sampah. Kalian melupakannya. Sampah itu menghilang begitu saja. Di Taiwan, membuang sampah adalah sebuah acara. Ritual komunitas, pertemuan sosial 2 kali sehari yang diiringi musik. Ya, musik. Sangat sedikit tempat sampah umum di jalanan Taiwan. Kalian selesai makan camilan jajanan jalanan, memegang tusuk sate lengket, kantong kertas, mencari-cari dengan putus asa tempat untuk membuangnya. Sebaliknya, kalian harus menunggu truk sampah. Bukan truk kotor biasa, ini kendaraan selebriti. Mereka mengumumkan kedatangan dengan musik klasik. Für Elise, A Maiden's Prayer. Ketika melodi familiar bergema, saatnya beraksi. Orang-orang berhamburan keluar dari apartemen. Membawa kantong khusus untuk sampah umum. Membawa kantong untuk daur ulang. Mereka mengantre dan menyerahkan sampah langsung kepada petugas. Ini sebuah pertunjukan. Kalian tidak hanya membuang sampah, kalian menyajikannya. Pertama, jalanan jadi sangat bersih. Kedua, semua bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri. Kalian harus membeli kantong sampah resmi. Beberapa orang menjadikannya nada dering. Memberi hadiah di Taiwan bukanlah transaksi langsung.
Ini benar-benar pertunjukan yang halus dan terencana, tarian kerendahan hati dan kesopanan. Jadi, anggaplah kalian ingin memberi hadiah kepada teman Taiwan untuk berterima kasih atas keramahan mereka. Kalian memberikannya dengan dua tangan, selalu dengan dua tangan, karena itu menunjukkan rasa hormat. Reaksi pertama, mereka hampir pasti akan menolaknya. Mereka akan berkata, "Oh, tidak, seharusnya tidak. Ini terlalu banyak." Mereka bahkan mungkin dengan lembut mendorong hadiah itu kembali ke arah kalian. Nah, sebagai orang asing, naluri pertama kalian mungkin berpikir, "Oh, oke, mereka tidak menginginkannya," dan langsung mengambilnya kembali. Tapi jujur, ini akan menjadi kesalahan. Penolakan ini bukanlah penolakan yang tulus. Ini bagian dari naskah. Ini adalah pertunjukan kerendahan hati. Dengan menolak, mereka sebenarnya mengatakan, "Saya tidak layak menerima isyarat baik seperti itu." Dan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membebani kalian. Peran kalian dalam drama ini adalah untuk bersikeras. Akhirnya, mereka akan dengan anggun menerima hadiah itu, setelah berhasil menunjukkan kerendahan hati mereka. Seluruh proses ini adalah tentang menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang serakah atau sombong. Mari kita bicara tentang sesuatu yang kalian lakukan setiap hari tanpa berpikir, memakai sepatu. Di banyak budaya barat, apakah kalian melepas sepatu saat masuk ke rumah seseorang bisa jadi sedikit abu-abu? Kadang iya, kadang tidak. Di Taiwan tidak ada area abu-abu. Aturannya mutlak, tak tergoyahkan. Kalian melepas sepatu saat masuk ke rumah. Titik. Memakai sepatu luar ruangan di dalam rumah seseorang dianggap sangat tidak sopan dan tidak higienis. Ini seperti masuk ke ruang tamu mereka dan mengosongkan kantong penyedot debu di karpet mereka. Jalanan di luar kotor, ada debu, kotoran, dan entah apa lagi. Sepatu kalian adalah kendaraan yang mengangkut semua kotoran itu. Dengan memakainya di dalam, kalian membawa seluruh dunia kotoran luar ruangan itu ke ruang pribadi yang bersih. Rumah-rumah Taiwan adalah tempat suci kebersihan. Orang sering duduk di lantai, anak-anak bermain di lantai. Keadaan bersih yang murni selalu dijaga. Sol sepatu kotor kalian adalah pelanggaran langsung terhadap tempat suci ini. Ketika kalian tiba di rumah seseorang, kalian hampir selalu akan melihat koleksi sepatu di dekat pintu masuk, dan rak sandal dalam ruangan menunggu kalian. Lepas sepatu kalian. Kenakan sandal tamu yang disediakan. Ini adalah tanda hormat kepada pemilik rumah dan ruang mereka. Bayangkan ini, kalian sedang di MRT Taipei menikmati perjalanan yang tenang dan bersih. Tiba-tiba, sekelompok orang naik mulai bicara keras tertawa menonton video di ponsel tanpa earphone. Semua orang di gerbong menegang. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka. Ini, teman-teman, adalah kejahatan budaya besar di Taiwan. Ruang publik, terutama transportasi umum, adalah zona kontemplasi yang tenang. Berisik dan mengganggu dianggap sangat tidak sopan dan egois. Ini adalah invasi terhadap kedamaian pribadi. Kafe perpustakaan, toko buku restoran, orang Taiwan menghargai keharmonisan sosial. Salah satunya, jangan memaksakan diri pada orang lain. Jika perlu menelepon, keluar atau cari tempat yang sesuai. Gunakan suara dalam kalian, dan kalian akan langsung merasa cocok. Nah, itu dia. Tur singkat melalui ranjau darat sosial etiket Taiwan. Dari penempatan sumpit yang benar, hingga bahasa diam eskalator, mungkin terasa banyak yang harus diingat. Ini seperti mempelajari jabat tangan rahasia untuk klub yang sangat keren dan eksklusif. Tapi begini, ini bukan tentang menjadi sempurna. Kunci sebenarnya, kata sandi utama untuk membuka hati Taiwan, hanyalah mencoba. Ini tentang menunjukkan bahwa kalian sadar dan kalian peduli. Ketika kalian dengan sadar meletakkan sumpit kalian di dudukan daripada di nasi, kalian tidak hanya menghindari kesalahan, kalian mengirimkan pesan. Kalian mengatakan, "Saya menghormati budaya kalian, dan saya berusaha untuk memahaminya." Ketika kalian berdiri di sisi kanan eskalator, kalian berpartisipasi dalam cara hidup lokal, yang merupakan beberapa tuan rumah paling ramah dan pemaaf yang pernah kalian temui. Ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan budaya lokal pada tingkat yang lebih dalam. Menjadi peserta aktif. Berusaha memahami mengapa orang melakukan sesuatu dengan cara mereka adalah bentuk perjalanan yang paling mendalam. Itulah yang membedakan liburan dari pengalaman. Itulah yang menciptakan kenangan yang bertahan lebih lama dari foto yang kalian posting di Instagram. Dan ketika kalian melakukannya, kalian akan dihargai dengan senyuman, dan bersiaplah untuk jatuh cinta dengan Pulau Taiwan yang indah, sopan, dan sangat unik.